Shalom.
Selamat pagi saudara. Ya, kita kembali berkumpul bersama. Kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan buat seminggu. Tuhan sudah sertai kita. Tuhan sudah memimpin kita melakukan keseharian kita, kesibukan kita. Tuhan tolong kita dalam segala keadaan kita. Baik saudara, kita mau ibadah kita mau bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan dengan membawa penuh ucapan syukur yang boleh kami terima Tuhan di sepanjang satu minggu ini. Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan penolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Ya Bapa, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus, kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, menjamah kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Kita mau angkat Tuhan. Tuhan tak pernah janji.
berikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan beribadah hanya dengan di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan salam-salam dari Tuhan. Bisa kasih salam dulu ke depan belakang kiri kanan. Kita mau angkat pujian ini karena dia hidup.
surah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita ungkapkan diri dengan segenap hati dan jiwa penuh. Ku datang padamu
Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami datang. Kami mohon supaya dengan bertemu dengan Engkau, kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami boleh melanjutkan jalan hidup kami Tuhan, untuk semakin indah bagimu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah kami dan menyertai kami sekalian, sehingga kami bisa ada sekarang ini sebagaimana kami ada. Dan ubahkanlah hati kami ya Tuhan, supaya di dalam kami berharap kepadamu, kami makin diteguhkan, kami boleh makin erat di dalam Engkau, sampai hidup kami berakhir di dunia ini, tetapi akan kekal bersama Engkau di surga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sucikan kami, dan kami boleh mendapat kekuatan baru dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Boleh kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, saya senang sekali pada hari ini, walaupun di luar sana, khususnya di Senayan, orang khawatir lewat sana. Tapi kita anak Tuhan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, supaya kita bisa pulang dengan kebanggaan karena kita sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati Tuhan kita kalian yang datang. Belajar yang dikasih Tuhan, tema hari ini, tema bulan ini, teguh dalam pengharapan. Satu pertanyaan yang perlu kita tahu adalah, apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan untuk bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan di dalam kitab Ibrani, kitab Kisah Rasul 27, tolong dibukakan ya, kita baca ya. Oh, ini tentang Saul atau jangkar ya, saudaraku. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka yang mereka itu adalah Paulus dan orang yang ada di dalam kapal, menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai, yaitu untuk bisa sampai ke satu pulau. Mereka membongkar Saul, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kreta itu bukan kereta api ya, bukan kereta seperti zaman begitu kan, tapi pulau Kreta. Ini pulau katanya ya, saya nggak tahu, tapi katanya ini adalah pulaunya orang Filistin. Orang Filistin itu asalnya di Kreta. Lalu mereka nyebrang ke Israel. Itu jadi sekarang jadi orang penduduknya orang Israel. Tapi ini peristiwa Rasul Paulus naik kapal, takut ada angin besar, tapi kemudian mereka melihat tuh ada angin yang sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu angin yang enak ya, bro, yang bisa tidur kita kalau kena angin sepoi-sepoi ya. Tapi itu ternyata mereka menyangka itu mereka bisa tercapai maksudnya, yaitu ke pulau yang ada di depan mereka. Mereka membongkar Saul, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai dari pulau Kreta. Nah, tetapi ternyata mereka kandas. Nah, di dalam ayat ke-29, Saul itu, yaitu jangkar itu,
Bukan cuma satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Seperlunya kapal itu. Ibarat orang mobil itu rem. Kalau remnya blong bisa nabrak ya. Tapi kalau sauh itu kalau diturunkan ke air dan dia menyangkut ke salah satu pulau yaitu karang, maka perahu itu tidak akan lari-lari kemana-mana, akan berpegang teguh pada karang tadi, karang ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus itu berusaha untuk bisa selamat. Jangan sampai perahunya itu terombang-ambing. Jadi dia menurunkan jangkar, menurunkan sauh. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Kita semua nggak punya sauh, tapi kita punya pengharapan yaitu jangkar. Dan jangkar itu tidak boleh kita buang ke bawah laut, tapi nggak megang apa-apa. Harus ada pegangan satu yang kuat, yaitu batu karang Tuhan Yesus. Jadi ini saudara yang dikasih Tuhan, jangkar itu kalau ditaruh di kapal besi tua, ya cuma besi tua saja, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau jangkar itu sudah dimasukkan ke dalam air dan kemudian dia tersangkut pada batu karang, disitulah pengharapan itu bisa kuat, bisa teguh, karena ada jangkar yang mengait kepada batu karang. Gitu ya, saudara. Jadi jangkar itu adalah sesuatu besi tua kalau tidak digunakan, tetapi dia akan menjadi suatu alat penyelamatan di laut, tidak terombang-ambing, tidak terbawa oleh angin, sebab ada jangkar yang mengait di atas batu karang yang teguh. Dan kita kenal lagunya, batu karang yang teguh itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dialah yang akan pegang rantai, pegang sauh kita, pegang pengharapan kita, sehingga kita selamat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan tahu bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid. Dan murid-murid itu dikatakan begini. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, coba kita baca. Apa yang Tuhan mau supaya murid-murid itu jadi apa? Ya, 1 Korintus, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Oh, murid-murid Tuhan rasanya kepalanya gede. Jadi saksi Tuhan tuh hebat, ya. Jadi saksi. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kamu akan jadi saksi. Saya mau tanya, apakah saudara mau jadi saksi yang Tuhan Yesus? Tolong. Amin. Puji Tuhan, ya. Semua kepingin jadi saksinya Tuhan Yesus. Murid-murid juga begitu, saudara. Wah, dia bangga. Kepalanya gak gatel, tapi digaruk-garuk. Tapi gak gatel, ya, saudara. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, apa pantas dia sudah jadi saksi Tuhan? Apakah sudah pantas dia jadi murid-muridnya Tuhan?
Itu sebabnya Yesus berkata, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kamu harus ada bersama-sama di satu kamar hotel. Saya pernah pergi ke tempatnya, di mana tempat itu adalah tempat yang kelihatannya biasa, tetapi sudah memberikan suatu kesaksian hidup sampai hari ini, saudaraku. Mereka yang berkumpul di atas kamar loteng Yerusalem itu sudah menjadi saksi Tuhan ke seluruh muka bumi, saudaraku. Injil dikabarkan melalui loteng Yerusalem itu tadi. Tapi kalau ditanya apakah mereka sudah pantas jadi saksi Tuhan, mari kita periksa satu-satu. Ya, apakah kita masih sama seperti mereka murid-murid itu, apa kita sudah lebih bagus? Atau bahkan barangkali kita mirip sama, atau barangkali kita lebih jelek daripada murid-murid Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita pelajari pada hari ini. Nah, kita melihat siapa mereka-mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus. Kalau akan jadi saksi bagiku, kita kenal nama Rasul Petrus. Petrus, bukan Petrus Suganda ya. Petrusnya yang ada di Alkitab. Tangannya kasar. Apa sebab tangannya kasar? Tak benari ngurusin ikan. Wah, ngurusin ikan terus. Ya, tangannya kasar. Kerjaannya juga kasar. Kelakuannya juga kasar. Kepalanya keras kepala. Dan kalau dia yang menyangkali Tuhan berapa kali? 3 kali. Menyangkali itu artinya tidak mengakui Tuhan. Kalau orang Jawa bilang menyangkali itu pergi ke kali, ya itu. Nah, di pinggir kali itu biasanya ada gubuk 1 segi 4, ya, ada tutupnya. Di situ kalau ada orang yang jongkok di situ, itu pasti adalah orang yang menyangkali, pergi ke sungai. Untuk apa? Ya nggak tahu untuk apa. Tapi yang jelas sakit perut. Apalagi kalau sampai 3 kali bolak-balik ke kali, itu artinya orang itu sakit perut. Ya. Dulu waktu kami ada sekolah minggu di Surabaya, guru kami itu orang Jawa. Dia bilang menyangkali itu bukan pergi ke kali, bukan. Tapi menyangkali itu tidak mengakui Tuhan. Berapa kali Petrus menyangkali Tuhan? 3 kali. Ada orang tanya, kamu muridnya ya? Bukan. Biar mati juga bukan. Sumpah bukan. Nah itu saudaraku, menyangkali ya. Jadi saudaraku, guru itu tanya dulu, kenapa kok Petrus sampai 3 kali pergi ke kok sampai 3 kali menyangkali Tuhan? Murid-muridnya yang orang Jawa juga bilang begini, kita banyak orang Jawanya, loro weteng. Sudah tahu bilang loro weteng itu apa? Sakit perut. Loro itu sakit, weteng perut. Jadi kenapa kok Petrus itu ke kali 3 kali menyangkali Tuhan? Sangkanya dia menyangkali itu pergi ke kali, padahal bukan itu ya. Makanya jawabannya bukan loro weteng, ya, bukan sakit perut, bukan. Tapi karena Petrus keras kepala. Petrus adalah orang yang tidak bisa hidup dengan baik. Sampai akhirnya Tuhan Yesus juga tanya sama dia 3 kali juga. Karena dia nyangkal Tuhan 3 kali, Yesus tanya dia 3 kali itu, Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Petrus jawab, ya Tuhan, kau yang tahu.
ini mengasihi engkau apa enggak. Sampai 3 kali saudara. Itulah Petrus. Jadi kalau Petrus kita tanya, pantas nggak Petrus jadi saksi? Jawabannya apa saudara? Ya nggak pantas. Tapi kenapa kok Tuhan bilang kamu akan jadi saksi? Kok kayaknya kok bisa mengangkat? Mengangkat, tapi itu memang Tuhan tidak ingin ada orang yang terhilang. Dia tidak ingin ada orang yang lupa sama dia. Tapi selalu dia ingatkan, ya, panggil lagi, dia panggil lagi, dia ulangi lagi sampai 3 kali. Itu Petrus, keras kepalanya. Lalu ada siapa lagi? Andreas. Sini ada yang namanya Andreas? Gak ada ya, kebetulan yang gak ada ya. Andreas juga gitu, sama. Karena dia itu adalah saudaranya Petrus. Lihatlah Petrus serta Andreas, mereka pergi menjala jiwa. Ya, itu kerjaannya Andreas itu sama, keras kepala, ya, sulit untuk ikut Tuhan. Jadi kalau kita lihat pekerjaannya Andreas itu sama dengan Petrus, kerjaannya ikan. Ya, saben hari bangun tidur ikan, nggak pernah pergi jauh keluar kota, seminggu di tempat lain nggak pernah. Dia kerjanya saben hari ya ke kali, ke pasar, ke laut, nangkep ikan, pulang dia bawa ikan. Sehari-hari udah ikan terus, ya. Nah itu aja. Karena Yakobus sama Yohanes, 2 orang. Mari kita baca, kita buka, kita baca Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Coba mari kita baca Lukas 9:51 ya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke dalam suatu desa orang Samaria, ya, desanya orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya, bagi Tuhan. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya yang menuju ke Yerusalem tadi. Ayat selanjutnya, ketika 2 muridnya, yaitu siapa? Yohanes, Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat terakhir, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Jangan Yakobus, jangan Yohanes, masa orang Samaria mau kau bakar dengan minta api dari langit? Jadi saudaraku, apakah pantas kalau Yohanes dan Yakobus itu jadi muridnya Tuhan, jadi saksinya Tuhan? Kamu menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pantas enggak mau bakar orang? Wah, kalau kemarin demo, orang banyak yang bilang marah, banyak yang ngambilin barang-barangnya, beberapa orang kuya ya, ya itu, ya, kucingnya diambil dan sebagainya. Itu saudaraku, itu sama dengan Yohanes dan Yakobus, bakar orang Samaria karena mereka tidak memberi jalan kepada Tuhan Yesus untuk lewati daerah Samaria supaya Yesus sampai ke Yerusalem. Coba bayangkan, gak boleh dilewati daerah itu.
Mereka bilang, kalau gitu balas saja. Izinkan saya dan Yohanes saudara saya minta sama Tuhan supaya ini orang namanya orang Samaria ini dibakar dengan api dari surga. Tapi Yesus bilang apa? Sorry, jangan begitu dong. Jangan jadi orang yang luar-luar kayak orang Indonesia aja. Ya, jangan dong, ya, jangan. Itulah Yohanes dan Yakobus. Jadi kalau ditanya lagi, pantas gak mereka jadi saksinya Yesus? Jawabnya adalah, pantas gak dulu? Gak pantas. Gak pantas, ya. Jadi memang tidak pantas. Lalu ada lagi orang yang namanya Nathanael. Sudah kenal Nathanael? Nathanael ini adalah orang yang pintar, tapi dia selalu mencari berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan segala macam. Jadi dia tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ditanya pantas gak dia jadi saksi Tuhan? Sebenarnya belum pantas, belum bisa. Ada lagi orang yang nama Bartimius. Nah, Bartimius tahu saudara? Bartimius tahu saudara? Siapa Bartimius? Bartimius adalah orang yang tadinya buta, minta sedekah, duduk di pinggir jalan, ketemu sama Tuhan Yesus, disembuhkan, lalu dia jadi murid Tuhan. Sebenarnya kalau dia jadi murid Tuhan, saudaraku, Bartimius memang belum dan pantas. Karena apa? Karena dia masih seperti dulu, kalau bisa. Tapi gak boleh minta-minta, gak boleh cari-cari, gak boleh melakukan apa saja yang dianggap bisa cocok. Gak boleh. Jadi Tuhan bilang, kamu mesti jadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi Bartimius mungkin dia berkata, Tuhan, aku belum punya apa-apa. Aku belum mampu melakukan sesuatu. Aku belum sanggup untuk jadi saksimu, apalagi sampai ke ujung bumi. Mana mungkin? Aku gak punya pengalaman. Pengalamanku cuma duduk di pinggir jalan, minta-minta saja. Yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan punya janji ya dan amin. Dia memanggil Bartimius. Dia memanggil pemungut cukai. Pemungut cukai nantinya adalah orang-orang yang tidak cocok untuk bisa jadi saksinya Tuhan. Tidak memenuhi syarat. Ya, memang banyak yang kepingin tapi nggak memenuhi syarat. Tapi janji Tuhan berkata, aku akan memakai kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada satu perbedaan yang akan datang, akan keluar, dan kamu akan tahu dan menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada loh gereja-gereja yang bilang begini, mari kita lebih mengagungkan satu saja. Sebab permintaan orang banyak itu berkata percaya kepada Allah saja, satu-satunya. Oh saudaraku, mereka ada yang cuma bilang yang boleh kita sembah adalah Allah saja. Ada gereja yang begitu, saudaraku. Tidak menghormati Roh Kudus, tidak menghormati Yesus Kristus. Padahal Trinitas ini tidak bisa dipisah, karena dia adalah satu, yaitu
Allah Bapa, Allah Anak, Allah. Saya bersyukur kalau di sekolah minggu pagi nanti ya, anak sekolah minggu itu sudah diajarkan nyanyi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Wah, ini adalah satu dasar pengertian bahwa Trinitas ini memang tidak bisa dipisah. Kalau ada orang yang bilang jangan mengakui Yesus, jangan mengakui Roh Kudus, dia bukan Allah, dia adalah anaknya Siti Maryam, jangan percaya dia. Oh, kita tidak bisa melepaskan. Karena Trinitas itu satu adanya, satu di dalam Tuhan, tidak pernah terpecahkan. Ada nyanyian yang mengatakan Tuhan tidak pernah, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Betul, sesuatu tidak pernah berpisah. Kalau ada perpisahan, itu cuma nengok saja. Tidak dilihat Yesus anak Allah yang menderita di atas kayu salib, ya. Tapi Bapa menengok. Karena dia tidak bisa melihat dosa yang ditanggung oleh Kristus, dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya yang sudah dijatuhi untuk kita terima, untuk kita harus alami. Tapi Roh Allah memalingkan wajahnya dan dia berkata, Bapa, kalau boleh piala ini lalu daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi, bukan kehendakku supaya piala ini lewat, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan yang jadi kehendak Tuhan itu apa, saudaraku? Yang jadi adalah piala itu diminum oleh Tuhan. Minum berarti harus mengalami kematian karena dosa manusia. Dalam yang dikasih Tuhan, sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Trinitas ini adalah satu yang sudah memberikan kepada kita jaminan bahwa engkau akan menjadi saksi bagiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Sebab itu, aku di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 31, ya, disebutkan apa gitu? Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak boleh tidak diakui. Roh Kudus harus diakui sebagai Roh Allah sendiri yang kuasanya luar biasa, yang kuasanya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Ada ayat yang mengatakan, Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak boleh menghujat Roh Kudus yang sudah datang kepada kita. Kalau saudara ada di dalam kesukaran, kesakitan, dan segala macamnya,
panggil dia. Dia tidak jauh. Dia ada di dalam hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Katakan Roh Kudus, jaga saya malam ini. Roh Kudus, pimpin saya. Kita perlu berdoa setiap hari. Pada waktu kita mau tidur, berkatalah Roh Kudus, pimpinlah kami, jagalah kami, lindungi kami. Kita nggak tahu apa-apa, sudah merem, maling masuk pun kita nggak tahu. Ya, ada penyakit apapun, guna-guna dan sebagainya yang datang jatuh di rumah kita, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita berdoa berkata, Roh Kudus, jagalah kami, peliharakan kami, naungi kami, lindungi kami. Oh, saudaraku, Roh Kudus pasti mendengar. Roh Kudus pasti memenuhi permintaan-permintaan kita. Kalau saudara sudah kepepet, tidak ada jalan keluar, panggil Roh Kudus. Dia akan datang dan menolong kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan melindungi kita dan meluputkan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang ada di dalam kita, dalam hidup kita. Dia tidak jauh. Saudara panggil, dia datang. Saudara mengeluh kepadanya, dia jawab. Haleluya. Jadi jangan kita takut. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Serahkanlah sepanjang malam hidup kita, sepanjang hari hidup kita dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, berkati kami hari ini. Nyatakan rahmat-Nya. Angkat tangan. Waktu Pak Gembala hari ini dia pelayanan, waktu dia bilang, mari kita angkat tangan, menerima berkat surga. Kita perlu angkat tangan. Apa ada orang Kristen yang tidak angkat tangan? Wah, saya kira dia belum mantap, belum sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersama-sama di dalam Dia. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih. Bapa, Al Kudus. Tiga Trinitas dalam satu akan memimpin kami, akan memimpin hidup kami, akan menyelesaikan. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, saya mau nyanyi satu nyanyian. Mungkin kita pernah dinyanyikan dulu ya, mudah-mudahan tidak. Saya mau nyanyi sama istri saya aja. Ya. Mari Ibu Marta. Ya. Lagunya adalah di malam yang gelap, serem dan senyap, dengan ada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ini lagunya ya. Kita nyanyi ini. Iya Tuhan. Di malam gelap, seram senyap, dengar ada keluhan, suara lelah penuh sesak.
Inilah bentuk. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memanggil kepada saudara dan saya. Kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung. Haleluya. Mari kita duduk kala kita berdoa di sini ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Engkau telah memanggil kami sekalian untuk menjadi saksi bagi. Walaupun kami penuh dengan segala kekurangan, kami belum layak, belum pantas, belum cocok untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena banyaknya kelemahan kami, banyaknya kesulitan kami, banyaknya persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi kami sangat bersyukur karena Engkau telah datang dan di atas kamar rotan Yerusalem Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus Trinitas sehingga Engkau menjadikan kami saksi-saksi bagi-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang lihat, Engkau yang memeriksa hati kami. Sudahkah kami sesuai memenuhi persyaratan sebagai saksi-Mu? Banyak di antara kami yang lemah, banyak di antara kami yang belum sempurna. Biarlah Engkau datang dan menyempurnakan kami. Pertemuan kami pada pagi hari ini akan memberi kami sukacita yang penuh karena Engkau melayakkan kami menjadi saksi bagi-Mu, baik di Yerusalem, baik di Yudea, baik di Samaria, sampai ke ujung bumi. Biarlah Engkau yang akan pimpin kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu ada di dalam hadirat-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sedang datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan banyak persoalan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bertemu dengan Engkau yang telah memberikan kami kelepasan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah kami semua, Engkau yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita Shalom saudara, kita selalu berkati berkatnya hari ini. Sama belajar melalui teguh dalam pengharapan kita tahu dan Yesus adalah dasar pengharapan kita sebagai yang Tuhan kita yang teguh kepada saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Lukas Sugan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan kita mempersiapkan yang terbaik dan melayani. Diberkati. Saya bersyukur kalau kami sering berlatih nyanyi ini, kalau kami ada di tempat tidur sebelum kami berdoa kami selalu menyanyikan lagu ini. Padahal lagu ini waktu kami diajarkan di gereja ini ya oleh Bapak Tan Kim Suan almarhum, yaitu 60 tahun yang lalu. Terus saya baru berumur 16. Bersyukur lagu itu tetap ada di hati kami ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur kalau kita bisa ada hari ini karena anugerah Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendapatkan firman Tuhan yang mengajarkan kami apakah kami layak menjadi anak-Mu. Ajarkan kami untuk taat setia kepadamu, melakukan perintah-Mu, setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia beribadah, dan kami juga setia berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Bapak, terima kasih Kau sudah memberkati jemaat-Mu GBI Mangga Besar. Kalau hari ini mereka membawa persembahan, biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau memberkati lipat-lipat kali ganda apa yang mereka tabur kelak menuai. Bapa, biarlah semuanya ini boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang membawa persembahan. Biarlah pada masa mereka melayani Tuhan, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Kau berkati semuanya, juga Bapak Gembala Senior yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan tetap berada pada kami semua anak-anak-Mu yang taat setia kepadamu, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin.
Kita membaca bersama-sama. Markus 21 ayat 1 sampai 8. Benar bukan dan Tuhan penjaga Israel. Nyanyian biara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlewat. Sesungguhnya tidak terlewat dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan bersyukur pada Tuhan. Nanti pada waktu pemberkatan itu disampaikan, mari kita angkat tangan kita setinggi-tingginya ya. Kalau ada 2 meter, angkat 2 meter. Kalau ada 1 meter, angkat 1 meter ya. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami memuji memuliakan Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang telah mengasihi kami sekalian. Kami menyanyi, memuji, memuliakan Engkau karena sungguh Engkau amat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami sekalian dari awal sampai pada akhir ibadah ini, sehingga kami boleh mendapat kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau siapkan kami sekalian untuk pulang kembali dengan selamat sejahtera, dengan berkat kemurahan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh menjadi saksi bagi-Mu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari Tuhan kerjakanlah itu semua, karena kami sungguh-sungguh sangat berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapak, Engkau yang menolong hamba-Mu Pendeta Petrus Banda melayani dan berkati kami semua, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sidang-Mu Tuhan. Turunkan rahmat berkat Tuhan atas kami. Sekarang sudah sampai yang kasih, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat dari surga, karena kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu dan selalu menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari surga. Haleluya. Terima kasih Bapak. Pulang dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan amin. Pulang Tuhan.